Untuk pemuda, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, rekan-rekan sahabat Mamamnya dimanapun Anda berada, kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal warisan leluhur kita melalui puisi rakyat. Puisi rakyat atau dikenal dengan puisi lama ini adalah warisan budaya yang sepatutnya kita jaga dan kita pelihara ya teman-teman. Dan pada acara-acara tertentu, puisi rakyat ini sering digunakan, salah satunya adalah pantun. Di beberapa daerah, pantun ini mempunyai nilai makna yang tersendiri. Dan puisi rakyat berupa pantun ini sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya yang tak kasat benda, atau warisan budaya yang tidak nampak. Karena pelestarian puisi rakyat berupa pantun ini dahulunya adalah puisi yang berbentuk puisi lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut sehingga bersifat anonim. Pada acara-acara tertentu pada sebagian masyarakat Indonesia, pantun ini sering digunakan untuk acara perkawinan, acara adat-adat yang lainnya. Dan kita sering jumpai pantun ini di layar kaca ya teman-teman, yang digunakan untuk sambutan ataupun kata pembuka dalam sebuah acara. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang memahami warisan leluhur melalui puisi rakyat. Apa saja yang akan kita bahas? Yakni ada pantun, gurindam, dan syair. Bagi Anda yang di rumah bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan membuka buku paket Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud 2016 pada halaman 166. Dan tentunya di akhir pembelajaran ini Mamamnya akan memberikan tugas ataupun kita akan berlatih bersama tentang nilai-nilai yang terkandung dalam puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Adapun pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian puisi, kemudian pengertian puisi rakyat, ciri-ciri puisi rakyat, dan bentuk puisi rakyat. Baiklah sahabat Mamamnya dimanapun Anda berada, kita akan belajar bersama berikut ini. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi juga bisa dikatakan sebagai ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, intelektual penyair dalam kehidupan individu dan sosialnya. Sedangkan untuk puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri baik dalam hal panjang dan pendeknya suku kata, lemah tekanan suara maupun rima serta isi. Berikutnya adalah bentuk puisi rakyat yang terdiri dari pantun, gurindam, serta syair. Baiklah rekan-rekan sahabat Mamamnya dimanapun Anda berada, kita akan mengenal lebih dekat tentang bentuk-bentuk puisi rakyat sebagai berikut. Yang pertama ada pantun. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia ataupun Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi.
Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Pantun juga dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah, di mana dalam bahasa Tagalog pantun disebut tonton dan dalam bahasa Jawa disebut tuntun. Adapun fungsi pantun untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita menghibur dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau memberi nasihat secara tidak langsung. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Baris pertama dan baris kedua pada pantun di atas disebut sebagai sampiran. Kemudian baris ketiga dan baris keempat disebut sebagai isi. Ciri berikutnya kalian bisa amati pada baris pertama dan baris ketiga mempunyai rima akhir yang sama atau bunyi yang sama. Dan baris kedua dan baris keempat juga mempunyai rima akhir yang sama. Inilah mengapa pantun bersajak A, B, A, B. Puisi rakyat berikutnya adalah syair. Syair berasal dari Persia yang dibawa ke Nusantara bersama masuknya Islam ke Indonesia. Kata syair berasal dari bahasa Arab syair atau syu'ur yang berarti perasaan. Pada perkembangannya mengalami modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Syair ini umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu sehingga syair memiliki bait yang sangat banyak. Adapun jenis syair yaitu syair agama, syair kiasan, syair romantis, dan syair sejarah. Perhatikan contoh syair berikut ini. Semua manusia kan pasti mati, baik petani ataupun menteri. Mari kita bercermin diri agar kita tak sampai merugi. Dari contoh syair di atas, kita ketahui bahwa semua baris adalah isi. Kemudian di akhir semua baris mempunyai rima yang sama, oleh sebab itu syair bersajak A, 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 A. Berikutnya adalah Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu Kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris yang memiliki rima A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Pada Gurindam, baris pertama berisi sebab atau masalah, dan baris kedua merupakan akibat dari jawaban ataupun masalah yang diungkapkan pada baris pertama. Gurindam ini syarat akan nilai agama dan moral. Pada puisi lama ini dipakai untuk menyampaikan nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Perhatikan contoh Gurindam berikut ini. Belajar janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Baiklah sahabat dimanapun Anda berada, kita tadi sudah menyimak pembelajaran hari ini tentang pengertian puisi rakyat, kemudian ciri-ciri puisi rakyat, dan bentuk-bentuk dari puisi rakyat. Kali ini pada sesi terakhir, Mama Mia akan memberikan semacam soal ataupun kita berlatih bersama
memahami nilai-nilai yang terkandung dalam puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam. Dan teman-teman bisa menjawab soal berikut di buku latihannya. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Latihan 1. Perhatikan puisi rakyat berikut. 1. Pantun. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Gurindam. Jika hendak mengenal orang, berilmu, bertanya, dan belajar tiadalah jemu. Syair. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Perhatikan perintahnya. 1. Uraikanlah dengan bahasamu sendiri mengenai isi pantun tersebut. 2. Simpulkan nilai moral atau nasihat yang terdapat pada gurindam tersebut. Yang ketiga, simpulkan nilai moral atau nasihat yang terdapat pada syair tersebut. Latihan kedua. Buatlah video pembacaan pantun pada halaman 174 di buku paketmu, yakni pantun 1 dan 2 dengan menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Nomor 2, dilanjutkan dengan menyanyikan 2 bait syair perahu karya Hamzah Fansuri pada buku paketmu halaman 177. Inilah gerangan suatu mada menyakan syair. Selamat mengerjakan dan tetap berkarya dari rumah. Ikuti video pembelajaran selanjutnya hanya di Mamma Mia Channel. Wahai muda,